Unik sebenarnya sederhana. Siapa yang menginjak pribumi lawan, nggak ngurus mau itu statusnya, mau habaib ke, kiai ke, ustadz ke, santri ke, rakyat pun ke, sekali menginjak harus tegas. Ada habaib yang menjelekkan pribumi, sikat. Berarti oknum, oknum, nggak usah takut. Karena ini kita, saudara-saudara kita sudah terbias, sudah terdoktrin. Kayaknya kalau kita bicara Pancasila itu kayak alergi, kayak dianggap virus. Bang Uci bicara virus yang aibnya, virus yang melebihi daripada corona. Di Indonesia tidak ada yang paling tinggi, nggak ada yang paling hebat. Tetap yang paling hebat adalah Garuda. Pak Mujib paling marah jika sudah lintas Toriko. Garuda hebat, bisa menyatukan masing-masing Toriko dengan dihimpun, yaitu Jatman Jamiyah Toriko An-Nahdiyah. Tapi ada oknum, ini yang mau diberantas. Ada sosok menyatakan doktrin Toriko Alawiyah, katanya Toriko Yamaniyah kata yang paling bagus. Mujib tidak terima. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, di video kali ini saya akan putarkan sebuah video. Dan kalau kita lihat dan kita dengarkan dengan seksama, banyak sekali pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan nantinya. Mereka adalah sesuai dengan namanya ya, santri unik. Kita kenal dengan santri Abuya Mama Ghufron Al-Bantani. Nah, di pencerahan kali ini akan disampaikan oleh Gus Mujib atau yang dikenal dengan Pak Mujib. Untuk itu teman-teman saksikan dari awal hingga akhir, karena dari setiap penyampaian beliau ini sangat mengandung banyak arti dan banyak pencerahan. Untuk itu kita langsung putarkan videonya. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal Indonesiyin bi asasi Pancasila tahta liwa'i merah putih bi akhlaqi Bhinneka Tunggal Ika dzalika rahmatan lil alamin. Mohon maaf, mohon izin dengan segala hormat, kita harus banyak bersyukur. Kita harus wajib bersyukur, yang mana kita tercatat sebagai WNI, warga negara Indonesia yang berasaskan Pancasila di bawah naungan bendera merah putih dengan akhlakul karimah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu kita berhati-hati, harus waspada dari Sabang sampai Merauke, bahwa seluruh rakyat tidak boleh diinjak-injak. Sekali menginjak satupun itu rakyat yang berasaskan Pancasila, yang bernaungan merah putih, yang beretika Bhinneka Tunggal Ika, hati-hati. Di antara mereka ada yang aktingnya adalah lokal acting, tapi global thinking. Hati-hati. Unik bicara, salah satu mewakili rakyat Garuda, harus balance, harus seimbang. Sekali tidak seimbang, serang dengan doa. Mohon maaf, bukan provokasi ini.
sebagai rakyat Indonesia yang sudah dewasa, kita harus hati-hati. Apapun, siapapun di keliling kita, baik WNI asli atau imigran, hati-hati. Lebih waspada. Karena ini Gus, kalau tidak disampaikan dengan jelas, mereka gagal makan bahaya, alias gagal paham. Nah, ini harus dijelaskan. Unik sebenarnya sederhana. Siapa yang menginjak pribumi lawan, nggak ngurus, mau itu statusnya mau habaib ke, kiai ke, ustadz ke, santri ke, rakyat pun ke, sekali menginjak harus tegas. Kulil haqqo walau kana murra, biarpun pahit dirasa mereka, tapi ini obat. Ada habaib yang menjelekkan pribumi, sikat. Berarti oknum, nggak usah takut. Di Indonesia yang ada Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Habaib. Ini nanti komennya mereka gini Gus, oh berarti mereka benci kami. Tidak, justru ini cinta habaib, meluruhkan habaib, biar sadar bahwa dia besar adalah dibesarkan oleh Garuda. Ini santri unik dididik Abuya bahwa di Jabar harus bisa menjabarkan, harus transparan, transparan. Abuya hebat, milik santri yang lokal acting tapi global thinking. Jangan ke Asia, ke dunia dulu. Ayo benahi dalam dulu, dari Sabang sampai Merauke. Sudahkah benar-benar kita bersyukur sebagai warga negara Indonesia? Disyukuri deh. Kalau tidak keliru, wajib. Karena ini kita, saudara-saudara kita sudah terbias, sudah terdoktrin. Kayaknya kalau kita bicara Pancasila itu kayak alergi, kayak dianggap virus. Mau bicara virus yang gaibnya, virus yang melebihi daripada corona. Karena apa? Berani-berani mendoktrin. Habib Rizik krunya NU, Habib Taufik krunya NU. Nah ini yang perlu waspada. Sampaikan setiap hari, nggak apa-apa. Biar sadar, biar melek. Pribumi tidak pernah takut kepada siapapun karena dididik oleh Garuda yang mempunyai Tuhan, yang punya kemanusiaan dan punya persatuan dan kesatuan. Apalagi sila keempat tadi bahwa dari presiden sampai RT itu rakyat. Di Indonesia tidak ada yang paling tinggi, nggak ada yang paling hebat, tetap yang paling hebat adalah Garuda. Itu dasar kita bersama. Sekali unjuk gigi siapa saya, lawan kata Garuda. Di bawah kaki saya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Makanya Abuya mohon maaf, dengan bijaksana, saya bukan mendewakan Abuya, tapi hidayah ajaran yang disampaikan Abuya ini perlu kita junjung demi menjaga marwah NKRI. Saya ulangi, kemarin kita bahas itu. Ini memang harus sampaikan. Ini dasarnya nggak jauh. Kita tetap kembali Al-Quran.
bahwa Al-Quran adalah rasa Adam hingga rasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, sebagai muslim atau non muslim, biarpun kita non muslim, tetap ada di Al-Quran bahwa Al-Quran menyatakan rasanya Nabi Adam hingga rasa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tidak jelas yang namanya Hamim, yang namanya Alif Lam Mim, Ain Sin Qaf, Alif Lam Ra, Mafatihu awali suar, awal-awal yang diawali dengan huruf yang muqatta yang terputus-putus, itu adalah As-Suryaniyah, bahasa Suryani. Pantas Abuya dengan jelas dan tegas, bahasa dan kitab Abuya adalah bahasa Suryani. Ini bukan lain-lain, hanya edukasi pemahaman untuk anak ibu pertiwi. Jadi Nabi Adam, kata beliau, kata di kitab Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani, itu tetap didikannya, doktrinnya bisuryaniyah dengan bahasa Suryani. Ingat, ini biasanya kalau sudah kita angkat tema bahasa Suryani, ini sudah perang pabrik, perang toriko. Pak Mujib paling marah jika sudah lintas toriko. Garuda hebat, bisa menyatukan masing-masing toriko dengan dihimpun, yaitu Jatman Jam'iyah Thariqah An-Nahdiyah. Tapi ada oknum, ini yang perlu diberantas. Ada sosok menyatakan doktrin Thariqah Alawiyah, katanya Thariqah Yamaniyah kata yang paling bagus. Mujib tidak terima. Sampaikan dari Sabang sampai Merauke, kalau Jatman itu hebat, Garuda dengan bijaksana untuk menyatukan kubu-kubu antar toriko. Tapi kita tertidur, kita terlena, dimasukin oleh mereka oknum yang berani unjuk gigi. Toriko Alawiyah terbaik, Toriko Yamaniyah terbaik. Hati-hati melawan Garuda, Bunda Masulala Muhammad. Dengan bukti ada suatu channel yang menyatakan sekarang Indonesia adalah milik wali-wali Yaman. Serang. Garuda berbicara. Ini kelihatan baik, tapi bahaya. Saudara-saudara, baik tapi bahaya. Apakah kita tidak mendengar kemarin salah satu santri Abuya Kiai Nartib? Kita hanya belajar, hanya jangan sampai di antara benar dan salah. Lanjut, di antara buruk dan baik. Lanjut lagi, harus sampai ke indah dan yang jorok. Ini yang biasa umek TK semuanya ini. Bikin Indonesia rame, bikin ibu pertiwi malu, mencorek jiwa Garuda. Dikit-dikit saya yang benar, demo bangsat. Betul? Na'udzubillah min dzalik. Dikit-dikit demo. Ini jelas tadullu ala imigran. Itu satu tanda yang dikit-dikit produk demo, nggak ada lain. Mereka imigran yang WNI-nya nggak jelas. Ini berangkat demi cinta kasih sayang, hubbul waton minal iman. Di dalam sejarah selalu Mbah Hasyim Asy'ari selalu musuhnya habaib. Habaib yang mana? Yang mereka oknum, yang mereka laisa lahul adab, yang tidak punya etika, yang tak attitude Pancasila. Ingat, dicatat, tulis di dada kita masing-masing.
Asyarafu minal adab. Yang namanya kemuliaan berangkat dari etika. Kalau semuanya lomba-lomba untuk mulia, monggo Garuda mempersilahkan. Satu, harus etika yang di depan. Kata beliau Syekh Hasyim Asy'ari dengan konsekuensinya, faman laisal adab yaji wali santap. Tidak punya etika, santap. Jangan diajari kurang ajar warga negara Indonesia. Tegas Hasyim Asy'ari, saudaraku NU, baik dari PBNU sampai cabang, bangkit, gak usah takut. Garuda jiwa kita. Bukan provokator, tapi menyampaikan harus tegas. Siapa yang tidak punya etika? Etika apa? Etika Bhinneka Tunggal Ika. Santap. Ya jibu alaihi santap. Itu fatwa Mbah Hasyim Asy'ari radhiyallahu an. Kalau nggak percaya, kemarin bikolnya Abaji Lengkong. Itu sejarah wilayah berbicara. Mereka adanya sisa-sisa Belanda. Beliau termasuk pejuang 45. Beliau Abaji Lengkong. Mau dikemenakan ini. Santri harus hebat. Santri harus lokal acting, tapi pemikirannya global. Go rahmatan lil alamin. Ini jiwa-jiwa bangsa rakyat Indonesia. Jangan kau buka hal di Solo yang hingga menutup hal para masyayikh, para pahlawan rakyat pribumi. Saya buka terus terang. Ucipkan Semarang, hal Solo, kebiarnya di mana-mana hingga menutup halnya para masyayikh pribumi, halnya para aulia pribumi. Bukan iri, tapi wajib menjaga. Nanti alasannya iri, enggak. Kita ini harus transparan demi utuhnya NKRI. Simak, sering disampaikan Pak Mujib apa yang disampaikan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 pilar nggak boleh ditutupi. 1, ilmu ulama. Ayo berlomba-lomba yang merasa diamanai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani nggak menyampaikan ilmunya tanpa basa-basi? Ayo, ini pilar yang pertama. 2, adlul umaro, keadilan para pemerintah. Ini yang bisa menjamin pilar kokohnya Ibu Pertiwi. 3, sakhaul agniya, dermawannya mereka para milioner. Sekarang kalau yang viral paling Nogo, Nagasumbi. Ini termasuk jajaran orang-orang agniya. Ini viral, 4 viral loh ini ya. Kita tidak boleh tertutup, harus transparan. 4 viral ini harus bersama-sama. Satu sama lain tidak boleh menyalahkan. 4, doaul fuqara, doanya orang-orang fakir. Nah ini, awas, hati-hati. 1, ilmu. 2, adlun. 4, sakho. 3, sakho. 4, doa. Ilmu, adlun, sakho, baru doa. Nah, 4 ini jangan sampai diremehkan. 4 ini harus kita jaga kemurniannya demi tegak utuhnya NKRI. Zaman sekarang banyak, mohon maaf, ulama tampil tapi ilmunya mana? Nah ini juga yang bangsat. Ulama tampil tapi ilmunya tidak, bangsat. Yang
yang disampaikan oleh beliau Nabi, yang bikin tegaknya dunia, bikin tegaknya Indonesia adalah ilmunya. Ilmunya. Dua, adil umaro, berlomba-lomba umaro tampil. Yang bikin tegak lurusnya dunia dan Indonesia adil, keadilan, subjektif. Hati ya, hati. Selagi tidak sesuai ilmu yang tampil, santap oleh Garuda. Sekali keadilan dia tampak, hanya beramai-ramai saya umaro, terbeleng oleh Garuda. Begitu juga sakhul agnia, yang mereka merasa agnia, dititipi rizki oleh Allah, tapi tidak mau sakho, tempeleng itu sama Garuda. Sama fukoro, jangan merasa hina, doa kamu dibutuhkan. Empat ini harus senada, seirama. Ada oknum yang menghina, katanya apa Gus? Kayak celengan apa Gus? Kayak celengan Semar. Ini malah orang ini kan mengenyek pribumi. Goblok saya. Menghina Rasulullah, menghina Bhinneka Tunggal Ika. Ya ini kita wajib marah, bukan karena apa-apa, demi cinta. Celengan Semar katanya marah, berarti tidak bisa mengajari sopan santun, nggak bisa mengajari akhlakul karimah. Makanya Abuya dengan jelas kitab Basit dibaca. Ini berarti orang hanya bisa membaca tok, tapi tidak bisa membaca dari Sabang sampai Merauke. Kata kitab beliau, fahadihil kitab, ini loh tulisan dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita kembali, mohon maaf, kita bukan ahli qori. Biar sadar siapakah qori yang sebenarnya. Mujib sekali-kali tidak menyatakan ahli qori. Saya pilih beliau Kanjeng Nabi, maha Nabi qori. Saya pilih goblok aja, saya tidak bisa membaca. Betul nggak? Ayo siapa yang ahli baca Indonesia, monggo, dari Sabang sampai Merauke. Nggak ada yang bisa. Makanya diatur dengan kebijaksanaan, ada DPR, ada MPR. Siap dengan tegak siang dan malam Bapak TNI dan Polri kita. Satu, bangkit jiwa kita, jiwa Garuda harus berani. Karena kita punya Bapak TNI dan Polri yang siap untuk mengamankan kita bersama. What is your profession?